Departemen Luar Negeri Amerika Serikat merilis laporan. Pemirsa, vonis terhadap Ferdi Sambo. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya setelah video itu kemudian tersebar dan kejadiannya terekam. Terkait dengan temuan pakar HAM PBB. Kita langsung ke informasi pertama. Saudara Presiden Joko Widodo dan pemerintah mengakui Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memperhatikan pasal dalam KUHP, Undang-Undang tentang HAM dan peraturan perundang-undangan lainnya. Majelis Hakim pun memutuskan terdakwa Mayor Infantri Purnawirawan Ishak I tak bersalah dan divonis bebas. Hakim juga membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, dan membebankan biaya perkara kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saras Nanda Dia Sandrina, mahasiswa Universitas Sriwijaya, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Video pembelajaran yang berjudul Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila ini, saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Umi Hotimah, MPD PhD, dan Ibu Mariani, SPD MPD. Adapun tujuan pembelajaran materi ini ialah, yang pertama, peserta didik dapat memahami makna hak asasi dan kewajiban manusia. Yang kedua, peserta didik dapat memahami makna hak asasi dan hak asasi manusia. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila secara singkat. Kalau begitu, langsung saja kita mulai. Nah, kita mulai ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hak, asasi, dan kewajiban terlebih dahulu. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan dan dimiliki oleh semua orang. Asasi itu artinya dasar atau pokok, sehingga bisa diartikan bahwa hak asasi adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Ada yang tahu apa saja hal-hal yang melekat pada diri manusia? Iya, tepat sekali. Ada 3 hal yang melekat pada diri manusia, yaitu kehidupan, kebebasan, dan kebahagiaan. Bisa dibayangkan ya bagaimana jadinya apabila manusia hidup tanpa adanya kebahagiaan atau kebebasan, sehingga 3 hal tersebut adalah hak dasar manusia. Nah, apakah hak-hak manusia hanya ada 3 itu saja? Tentu tidak. Ada banyak sekali hak-hak yang dimiliki oleh manusia. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan masuk kepada kewajiban terlebih dahulu. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apa contohnya? Contoh sederhananya seperti beribadah, anak yang wajib membantu pekerjaan di rumah, orang yang lebih muda wajib menghormati orang yang lebih tua, piket kelas, gotong royong, dan sebagainya. Kembali kepada hak, ada satu istilah yang terkenal yang diketahui oleh semua orang, yaitu hak asasi manusia atau HAM. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir secara kodrati, melekat pada setiap manusia, dan bersifat mutlak atau tidak dapat diganggu-gugat. Menurut Miriam Budiarjo, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh atau dibawa bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada kehakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sehingga, dari beberapa pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa hak asasi manusia atau HAM adalah sesuatu yang secara kodrati melekat di dalam diri manusia dan tidak bisa dipisahkan, yang mana harus dilindungi dan dihormati, juga ditegakkan. Pada tahun-tahun sebelum Masehi, Aristoteles pernah mengatakan bahwa pemerintahan itu harus berdasarkan pada kekuasaan yang sesuai dengan kehendak atau keinginan warga negara. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, mulai ada perjuangan akan hak asasi manusia. Dan sebagai bentuk pengakuan akan hak asasi manusia, terdapat beberapa dokumen seperti yang pertama, Piagam Madinah pada tahun 622 Masehi. Yang kedua, Piagam Magna Carta pada tahun 1215 Masehi. Yang ketiga,
Bill of Rights pada tahun 1689 Masehi. Yang keempat, Declaration of Independence pada tahun 1776 Masehi. Yang kelima, Deklarasi Hak Asasi Manusia Perancis pada tahun 1789 Masehi. Dan yang terakhir, ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau biasa disebut dengan DUHAM pada tahun 1948. Hak asasi manusia atau HAM ini memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu hakiki, universal, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi. HAM ini digolongkan menjadi 6 macam, yaitu yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right. Hak ini berkaitan dengan masing-masing diri atau pribadi manusia, perorangan. Adapun contohnya yaitu yang pertama, hak untuk hidup. Lalu, hak untuk bebas memilih dan memeluk agama atau kepercayaan yang diyakini oleh masing-masing individu. Lalu ada hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk menikah dan meneruskan keturunan, hak untuk bebas memilih dan aktif di dalam organisasi atau perkumpulan, dan sebagainya. Yang kedua, hak asasi politik atau political rights. Hak ini berkaitan dengan kehidupan politik seseorang. Adapun contohnya yaitu hak diangkat dalam sebuah jabatan, hak untuk memilih dan dipilih di dalam kegiatan pemilihan, hak untuk ikut serta di dalam kegiatan pemerintahan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, ada hak asasi hukum atau legal equality rights. Hak ini berkaitan dengan hak setiap manusia di mata pemerintahan dan hukum. Maksudnya adalah semua orang itu sama kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan. Adapun contohnya yaitu hak mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, hak mendapatkan layanan hukum yang layak, hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak memberikan pembelaan, dan lain-lain. Yang keempat, ada hak asasi ekonomi atau property rights. Hak ini berkaitan dengan kehidupan manusia di dalam ranah perekonomian. Contohnya yaitu hak melakukan kegiatan transaksi jual-beli, hak untuk terlibat dalam kegiatan utang piutang, hak terlibat dalam kegiatan sewa-menyewa, dan lain-lain. Yang kelima, ada hak asasi sosial budaya atau social culture rights. Hak ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Adapun contohnya yaitu seperti hak mendapatkan pendidikan, hak untuk berkomunikasi, hak mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki, dan lain-lain. Yang keenam ada hak asasi peradilan atau procedural rights. Hak ini berkaitan dengan hak setiap manusia untuk mendapatkan perlakuan yang sama di dalam peradilan. Contohnya, yang pertama, hak diperlakukan adil di dalam hukum. Yang kedua, hak mendapatkan pembelaan hukum. Yang ketiga, hak untuk menolak penggeledahan tanpa adanya surat perintah. Yang keempat, hak atas perlakuan saat penangkapan, penahanan, penyelidikan, dan sebagainya, dan lain-lain. Di dalam pelaksanaan hak asasi manusia, terdapat prinsip-prinsip, yaitu yang pertama, prinsip kesetaraan. Yang kedua, prinsip pelarangan diskriminasi. Yang ketiga, prinsip ketergantungan. Yang keempat, prinsip dipertukarkan. Yang kelima, prinsip universal. Dan yang terakhir, atau yang keenam adalah prinsip martabat manusia. Selanjutnya adalah kewajiban. Sebelumnya, kita membahas sedikit mengenai kewajiban. Menurut ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Nah, hak dan kewajiban ini merupakan hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seseorang baru akan mendapatkan haknya apabila orang tersebut sudah menyelesaikan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.
Namun bisa kita lihat, banyak sekali orang yang selalu menuntut akan hak mereka, tetapi tidak pernah menjalankan kewajibannya dengan benar. Materi terakhir yang akan kita bahas yaitu substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Bagaimana Pancasila bisa menjamin itu semua? Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga, kategori nilai Pancasila tersebutlah yang mengandung jaminan atas hak asasi manusia.